Maulid Nabi itu bid'ah, haram hukumnya. Gue merayakan Maulid Nabi itu karena gue sayang sama Rasulullah. Gue bahagia atas kelahirannya. Emangnya lo yang gak seneng sama kelahiran Nabi? Lah emangnya sahabat Nabi itu gak sayang gitu sama Rasulullah? Terus kenapa mereka gak merayakan Maulid Nabi? Lo denger ini ya, Rasulullah pernah mengatakan, setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Paham lo? Ahli bid'ah kayak lo mana paham kayak gitu? Lo tuh Wahabi, dasar ahli bid'ah lo. Wahabi lo. Lo kok diem aja sih, Ray? Bantu gue kasih paham sama si Wahabi ini. Lo juga temen gue, Ray. Kasih paham tuh sama ahli bid'ah nih. Aduh, malas gue ngomongnya. Malas kenapa? Ya karena kalian berdua berdebat makan nafsu dan merasa paling benar. Ingat, setan diusir karena dia merasa paling benar dan merasa paling sempurna dibanding Nabi Adam. Gimana biar kita paham? Turunin ego lo berdua dan menerima sudut pandang atau pendapat dari ulama lain. Mana ada ngaku umat Rasulullah tapi memilih bertikai, saling menghina. Kan Rasulullah nyuruh kita, umatnya, jangan berdebat untuk mencari menang dan menjatuhkan orang lain. Sekarang, gue coba bahas ini secara ilmiah ya. Dengan catatan, lo berdua harus menerima dan mengosongkan diri kalian. Gimana? Mau nggak? Oke, gue setuju. Gue juga mau. Pertama, kita harus tahu bid'ah itu apa. Dalam bahasa Arab, setiap kata ada dua makna. Pertama, al-makna al-lugawi atau makna yang ada dalam kamus. Yang kedua, al-makna al-istilahi atau makna yang digunakan dalam konteks dalil. Misalnya, sholat, zakat, doa termasuk bid'ah, semuanya itu ada dua arti. Kita ambil kata sholat. Sholat dalam makna al-lugawi atau kamus artinya doa. Sedangkan dalam makna istilahi, sholat itu adalah gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sekarang, kita bedah kata bid'ah. Dalam makna al-lugawi atau kamus, sesuatu yang baru, cara baru, atau hal yang baru. Dalam makna istilahi, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Oke, kita pahami itu dulu. Misalnya nih, ada orang yang semangat banget sholatnya hingga dia menambah 6 waktu sholat. Maka kita bertanya kepada orang itu, apakah Rasulullah pernah melakukannya? Jelas tidak. Apakah bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Itu juga tidak ada, karena tidak ada ulama yang berpendapat bahwa sholat wajib 6 waktu. Jelas, tidak ada rujukan yang jelas. Maka, jelas apa yang dilakukan orang itu bid'ah. Maka, bid'ah seperti ini sejalan apa yang dikatakan Rasulullah. Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Karena apa yang dilakukan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Ada kisah menarik. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran apa yang kalian perdebatkan dari tadi. Suatu ketika, Rasulullah itu sedang mengimami sholat. Salah satu sahabat yang bernama Rifa'ah tiba-tiba bersin dan mengatakan, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ketika sholat selesai, Rasul bertanya, siapa yang mengatakan itu tadi? Seketika Rifa'ah menjawab, saya ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan kepada Rifa'ah, demi zat yang jiwaku di tangannya, sebanyak 30-an malaikat telah berebut untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengangkat ucapan tersebut. Sahabat Nabi Rifa'ah mengatakan lebih panjang dibanding yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah hanya mengajarkan ucapkan Alhamdulillah ketika bersin. Jelas, ini suatu hal yang baru, tapi Rasulullah justru memujinya dan tidak mengatakan bid'ah, karena ucapan ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Tapi kan itu udah disetujui Rasulullah dan bukan termasuk bid'ah, berarti udah termasuk ajaran agama. Pertanyaan gue sekarang, apakah para malaikat itu berebut mengangkat ucapan dari sahabat Nabi itu sebelum atau sesudah dapat persetujuan Nabi? Kan dari kisah hadis itu, sebelum dapat persetujuan Nabi, malaikat berebut mengangkat amalannya, dan setelah mengetahui, barulah Rasulullah memuji Rifa'ah. Ada juga kisah lain. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa amalanmu sesungguhnya? Saya mendengar suara gerakan sandalmu di surga. Bilal menjawab, setiap kali saya hadas, atau setiap buang air kecil atau buang air besar, saya berwudu, dan setelah berwudu, saya sholat 2 rakaat. Padahal, waktu itu, Rasulullah belum mengajarkan hal tersebut, tapi Bilal sudah melakukannya. Tapi karena amalannya baik, dan Rasulullah mendengar suara gerakan sendal Bilal di surga, Rasulullah tidak melarangnya, walaupun Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal demikian.
dan amalannya diterima sebelum disetujui Rasulullah. Maka, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah baik atau bid'ah hasanah. Lantas, bagaimana dengan Maulid Nabi? Kan jelas, tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan para sahabat, tabi'in, tabi'it, at-tabi'in. Iya, itu benar, tapi apakah Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperhatikan hari kelahirannya? Rasulullah pun pernah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Dan Rasulullah pun menjawab, ini hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya bahkan setiap minggu, bukan setiap tahun, dengan berpuasa. Lagian, kalau dipikir-pikir, sebenarnya para sahabat tidak membutuhkan Maulid Nabi. Maulid Nabi kan isinya tentang mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad, baca syiar nabawiyah, hikmah-hikmah kisah Nabi Muhammad, nuansa kenabian masih ada pada zaman itu. Pas di zaman tabi'in, juga nuansa kenabian masih ada. Di setiap desa kecil ada puluhan muhadits atau ahli hadis. Coba sekarang di tempat kalian masing-masing, adakah ahli hadis? Jadi, setelah 3 generasi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, umat mulai lalai. Makanya, mereka membutuhkan satu hari di mana mereka mengingat Nabi Muhammad SAW, mengingat kembali sirahnya, perjuangannya, mempelajari syama'il Nabi Muhammad SAW. Mengingat Nabi itu cuma sehari doang dalam setahun. Mengingat Nabi itu setiap hari. Benar, mengingat Nabi itu harus setiap hari. Tapi bukankah kondisi sekarang banyak masyarakat yang lalai? Jadi nggak apa-apa, ada satu hari acara mengingat Nabi, sehingga momentum ini banyak orang kembali mengingat perjuangan Nabi, sehingga mempertebal keimanannya. Kalau gitu kenapa harus hari kelahiran? Kenapa nggak hari lain aja? Kan bisa. Lah emang kata siapa cuma hari kelahiran aja, baru ada kajian sirah nabawiyah. Di hari lain juga ada kajian sirah nabawiyah. Coba deh, lo masuk ke masjid-masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun, selain hari Maulid, pasti ada kajian Sama'il, kajian sirah nabawiyah, memperkenalkan Rasulullah, mengingat kembali Rasulullah. Tapi kan banyak acara Maulid tuh yang ada musiknya, jelas haram. Kalau di acara Maulid Nabi itu ada acara maksiat seperti biduan bernyanyi dengan pakaian mini, maka yang disalahkan bukan maulidnya, tapi panitia yang tidak mengerti Maulid Nabi. Dan kalau lo menganggap musik itu haram, maka ikuti maulid yang gak ada musiknya. Jangan salahkan maulidnya. Atau ada acara maulid ikhtilat, maka jauhi acara maulid yang keluar dari anjuran para ulama. Salahkan ikhtilatnya, bukan maulidnya. Gak ada tuh bidah baik. Bidah itu ya bid'ah, tempatnya di neraka. Kalau lo gak mau menganggap ada bidah yang baik, maka lo gak usah belajar tajwid. Karena di zaman Nabi juga gak ada pelajaran tajwid. Jangan membaca mushaf lagi, karena di zaman Nabi juga tidak ada. Jangan membaca Al-Quran dengan harokat, karena zaman Nabi juga tidak ada. Jadi, perayaan Maulid Nabi itu boleh dilakukan asal mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Jangan melakukan Maulid Nabi itu dengan joget-joget. Itu nggak sopan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan merayakan Maulid dengan ikhtilaf, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Jelas Allah tidak ridho. Jika Maulid itu bikin lo tambah dekat sama Rasulullah, lebih sayang dengan Rasulullah, lebih mengetahui perjalanan hidup Rasulullah, maka silakan rayakan Maulid. Tapi jika kalian berbeda pendapat, ya silakan saja. Ini masalah fikih, masalah hilafiyah, boleh berbeda pendapat. Karena para ulama juga berbeda pendapat tentang hal ini, tapi tetap saling menghargai, tidak saling mencaci, merendahkan, dan membenci kayak lo berdua. Kalau lo nggak ikut Maulid Nabi karena ingin menjaga sunnahnya, silakan tolak dengan sopan, tidak membenci, merendahkan, mencaci maki. Emang Rasulullah senang gitu lihat lo menjaga sunnah Nabi dengan cara mencaci maki, merendahkan sesama muslim? Pastinya Rasulullah juga nggak senang kan? Mencaci, merendahkan itu bukan ajaran Rasulullah. Bahkan Allah berfirman, ucapkanlah kata yang baik kepada manusia. Gimana? Ngerti kan maksud gua?